Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Karunisa, NPM 20160033. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 1, hakikat belajar dan pembelajaran. Yang pertama, pengertian belajar. Secara psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Ergagne, salah satu ilmuwan, belajar dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang memungkinkan manusia mengubah tingkah laku secara permanen, sehingga perubahan yang sama tidak akan terjadi pada keadaan yang baru. Menurut Gagne, tingkah laku manusia yang sangat bervariasi dan berbeda dihasilkan dari belajar. Gagne membagi belajar menjadi 5 kategori kapabilitas, yaitu yang pertama, informasi verbal, yang kedua, keterampilan intelektual, ketiga, kategori kognitif, keempat, sikap kapabilitas, dan yang terakhir, keterampilan motorik. Sedangkan menurut Sumardi Suryo Broto, bahwa belajar mencakup beberapa hal pokok, yaitu membawa perubahan atau behavior, yang kedua, perubahan pada pokoknya adalah didapatnya kecakapan baru, yang ketiga, perubahan itu terjadi karena usaha dengan sengaja. Jadi dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses, suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi belajar adalah mengalami. Belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan sengaja dalam keadaan sadar untuk memperoleh suatu konsep pemahaman atau pengetahuan baru. Memungkinkan seseorang terjadinya perubahan perilaku yang relatif tetap, baik dalam berpikir, merasa, maupun bertindak. B. Ciri-ciri belajar. Adanya perubahan yang terjadi secara sadar. Bagaimana tingkah laku seseorang menjadi lebih baik dan sifatnya menetap sebagai hasil dari latihan dan pengalaman. C. Tujuan belajar. Tujuan belajar dapat diartikan sebagai suatu kondisi perubahan tingkah laku dari individu setelah individu tersebut melaksanakan proses belajar. Melalui belajar diharapkan dapat terjadinya perubahan lebih meningkat bukan hanya pada aspek kognitif tetapi juga pada aspek lainnya. Selain itu, tujuan belajar yang lainnya adalah untuk memperoleh hasil belajar dan pengalaman hidup. D. Pembelajaran. Pembelajaran ialah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik yang saling berkesinambungan yang disertai dengan adanya perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pembelajaran. Dan beberapa hal yang dapat menunjukkan sebuah perbedaan antara pendidikan dengan pembelajaran, bahwa secara sederhana pendidikan merupakan usaha sadar dan sengaja untuk mendewasakan peserta didik dengan mentransfer nilai-nilai atau value, sedangkan pembelajaran merupakan usaha sadar dan sengaja untuk mendewasakan peserta didik dengan mentransfer pengetahuan. Jadi bedanya mendidik dan mentransfer itu, kalau mendidik mentransfer nilai-nilai atau value, kalau mengajar mentransfer pengetahuan. Jadi secara mendasar, perbedaan antara pendidikan dan pembelajaran dapat dilihat dari perbedaan kata mengajar dan mendidik. Mengajar memberikan pengetahuan atau melatih keterampilan kepada anak-anak, sedangkan mendidik adalah membentuk kecerdasan. Dengan pendidikan, guru membentuk kesusilaan pada anak. Dalam prosesnya, pendidikan bersifat konseptis teoristis sekaligus figuratif atau sebagai teladan, sedangkan pembelajaran lebih bersifat teknis. Hakikat belajar, mengajar, dan pembelajaran. Pada hakikatnya, belajar, mengajar, dan pembelajaran saling berkaitan satu sama lain. Seperti yang diketahui bahwa belajar dapat dilakukan secara individu atau interaksi satu arah. Belajar merupakan suatu proses yang tanpa kita sadari berjalan terus-menerus dari kita lahir hingga akhir hayat nanti. Sama halnya dengan mengajar. Apabila pendidikan pasif dalam menyampaikan informasi dengan peserta didik tidak merespon apa saja yang diinformasikan, maka hal tersebut juga akan disebut interaksi satu arah. Lain halnya dengan pembelajaran. Pembelajaran dapat terjadi apabila ada proses timbal balik dari belajar mengajar, yaitu adanya interaksi dan komunikasi antara pendidik dan peserta didik. Bab 2, prinsip belajar. A.
Kesiapan atau readiness ialah kondisi individu yang memungkinkan ia dapat belajar. Yang termasuk kesiapan ini adalah kematangan dan pertumbuhan fisik. B. Prinsip motivasi atau motivation. Motivasi adalah suatu kondisi dari pelajar untuk mengatur arah kegiatan itu dan memelihara kesungguhan. Secara alami, anak-anak selalu ingin tahu dan melakukan kegiatan penjagaan dalam lingkungannya. Rasa ingin tahu ini seyogyanya didorong dan bukan dihambat dengan memberikan aturan yang sama untuk semua anak. Jadi harus dibedakan anak yang satu dengan yang lain, karena mereka itu memiliki karakteristik yang berbeda, nggak sama. C. Prinsip persepsi. Seseorang cenderung untuk percaya sesuai dengan bagaimana ia memahami situasi. Persepsi adalah interpretasi tentang situasi yang hidup. Setiap individu melihat dunia dengan caranya sendiri, yang berbeda dari yang lain. Persepsi ini mempengaruhi perilaku individu seseorang. Seorang guru akan dapat memahami murid-muridnya lebih baik bila ia peka terhadap bagaimana cara seseorang melihat suatu situasi tertentu. Prinsip tujuan. Tujuan harus tergambar jelas dalam pemikiran dan diterima oleh para pelajar pada saat proses belajar terjadi. Tujuan ialah sasaran khusus yang hendak dicapai oleh seseorang, dan mengenai tujuan ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. E. Prinsip perbedaan individual. Proses belajar bercorak ragam bagi setiap orang. Proses pengajaran memperhatikan perbedaan individual dalam kelas, sehingga dapat memberi kemudahan pencapaian tujuan belajar yang setinggi-tingginya. Pengajaran yang hanya memperhatikan satu tingkatan sasaran akan gagal memenuhi kebutuhan seluruh siswa. Karena itu, seorang guru perlu memperhatikan latar belakang, emosi, dorongan, dan kemampuan setiap individu, dan menyesuaikan materi pelajaran dan tugas-tugas belajar kepada aspek-aspek tersebut. F. Prinsip transfer dan retensi. Belajar dianggap bermanfaat bila seseorang dapat menyimpan dan menerapkan hasil belajar. Dalam situasi baru, apapun yang dipelajari dalam suatu situasi yang lain, proses tersebut dikenal dengan proses transfer. Kemampuan seseorang untuk menggunakan lagi hasil belajar disebut retensi. G. Prinsip belajar kognitif. Belajar kognitif melibatkan proses pengenalan dan atau penemuan. Belajar kognitif menangkup asosiasi antar unsur pembentukan konsep, penemuan masalah, dan keterampilan memecahkan masalah. H. Prinsip belajar afektif. Proses belajar afektif, seseorang menentukan bagaimana ia menghubungkan dirinya dengan pengalaman baru. Belajar afektif mencakup nilai emosi, dorongan, minat, dan sikap. Prinsip belajar psikomotor. Proses belajar psikomotor individu menentukan bagaimana ia mampu mengendalikan aktivitas ragawiannya. Belajar psikomotor mengandung aspek mental dan fisik. J. Prinsip evaluasi. Jenis cakupan dan validitas evaluasi dapat mempengaruhi proses belajar saat ini dan selanjutnya. Pelaksanaan latihan evaluasi memungkinkan bagi individu untuk menguji kemajuan dalam pencapaian tujuan penilaian individu. Pelaksanaan latihan evaluasi memungkinkan bagi individu untuk menguji kemampuan dalam pencapaian tujuan penilaian individu terhadap proses belajarnya dipengaruhi oleh kebebasan untuk menilai. Evaluasi mencakup kesadaran individu mengenai penampilan, motivasi belajar, dan kesiapan untuk belajar. Individu yang berinteraksi dengan yang lain, pada dasarnya ia mengkaji pengalaman belajarnya, dan hal ini pada gilirannya akan meningkatkan kemampuan untuk menilai pengalamannya. Bab 3. Komponen. Apa pengertian komponen pembelajaran? Pembelajaran merupakan suatu sistem keseluruhan yang terdiri atas komponen-komponen yang berinteraksi antara satu dengan yang lain secara keseluruhan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya, sedangkan komponen merupakan bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan
berlangsungnya suatu proses untuk mencapai tujuan sistem. Jadi, dapat disimpulkan bahwa komponen pembelajaran merupakan bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil atau tidaknya proses pendidikan. B. Bagian-bagian komponen pembelajaran. Berdasarkan komponen-komponen yang dikemukakan oleh Umar Hamalik, dapat dijelaskan bahwa komponen pembelajaran meliputi komponen tujuan, siswa, guru, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan evaluasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.